Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Kita mau membawa apa yang terbaik buat Tuhan. Biarkan dunia membuat lelah, tapi Tuhan selalu membuat kita menjadi semangat. Dunia berkata-kata bodoh, tapi Tuhan memakai orang bodoh. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita hargai keberadaan Tuhan. Sebab Dia baik. Untuk selama-lamanya. Sebab Dia baik. Sebab Dia baik. Selamat pagi Bapak Surgawi. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Kami tahu sebab Engkau baik. Kami tahu sebab Engkau baik. Segala persoalan yang terjadi dalam kehidupan ini, semua tidak pernah luput dari izin-Mu. Segala sesuatu ada masanya. Ada masanya menyiram. Ada masanya menuai. Paulus yang menanam, Apolos menyiram, tapi Tuhan yang memberi pertumbuhan. Tugas Bapak Ibu dan saya hanya menyiram. Kenapa kita geram? Ketika benih yang disiram tidak bertumbuh sesuai apa maunya kita. Pada pagi hari ini Tuhan mau agar kita semua mengalami kebangkitan iman. Sebab segala sesuatu tanpa iman adalah dosa, kata firman Allah. Iman adalah benih. Iman adalah dasar. Tuhan, ajarilah kami agar kami dapat menghargai keberadaan-Mu di tengah-tengah kami saat ini. Agar kami dapat menghormati kekudusan-Mu yang berdaulat di dalam hidup kami.
Kasih-Mu membawa pencerahan kepada kami setiap paginya, agar kami mengerti rancangan-Mu di dalam kehidupan kami setiap harinya, sepanjang hari. Kami percaya hikmat-Mu yang menuntun kami kepada kebenaran dan kehendak-Mu dengan sempurna. Setiap rancangan-rancangan, setiap angan-angan Allah yang berkenaan dengan putranya Yesus Kristus boleh termanifestasi di dalam kami. Kini kami mengerti ya Tuhan, bahwa rancangan kehendak Allah yang kekal berkenaan dengan putranya Yesus Kristus. Bapa ingin berekspresi melalui putranya Yesus Kristus. Yesus berkata kepada murid-murid, burung punya sarang, serigala punya liang, tapi anak manusia tidak dapat meletakkan kepalanya. Yang Yesus maksudkan bukan alas kepala secara harafiah, tetapi kepala butuh tubuh. Sejak jutaan tahun yang lampau, Allah tidak bisa berekspresi karena kepala tidak memiliki tubuh. Hingga saatnya tiba, Yesus dan murid-murid berdoa di atas loteng. Dan ketika itulah Yesus menghembusi murid-murid dengan Roh Kudus. Dan mereka mulai berbahasa roh. Mereka mulai bernubuat, berkata-kata dengan bahasa yang asing. Sebuah kebodohan bagi manusia, diperolok oleh manusia. Ayat mengatakan, janganlah kamu heran jika dunia menolak kamu, sebab aku terlebih dahulu ditolak oleh karena kebenaran. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, perjalanan kita bersama dengan Tuhan seringkali menjadi bahan perolokan orang lain. Dianggap bodoh, tidak bijak, tidak berhikmat, dan lain sebagainya. Tapi itulah yang dipilih Tuhan untuk kita jalani. Karena Tuhan memakai orang-orang bodoh untuk mempermalukan orang-orang berhikmat. Jangan berkecil hati jika dunia menolak kita, sebab Tuhan terlebih dahulu ditolak. Berbahagialah orang yang ditolak karena aku, kata firman Allah, karena mereka akan disenangkan, akan mendapat upahnya. Tuhan, pada pagi hari ini ajarilah kami agar kami dapat menghargai keberadaan-Mu di tengah-tengah kami saat ini. Berdaulatlah atas hidup kami pada hari ini. Berdaulatlah atas sesi ini dari awal, pertengahan hingga akhir.
Dan ajarilah kami ya Tuhan, agar kami menghargai keberadaan-Mu di tengah-tengah kami. Bantu kami orang yang lemah ini, agar kami mampu mengerti kehendak-Mu, agar kami mengerti apa mau Tuhan, agar kami dapat menghormati kekudusan-Mu yang berdaulat di dalam hidup kami. Kasih-Mu membawa pencerahan kepada kami pada pagi hari ini, agar kami mengerti rancangan kehendak Allah yang kekal itu, agar Allah dapat berekspresi melalui diri kami, agar kami memuliakan Tuhan di dalam segala perkara. Tuhan, biarlah hikmat-Mu yang menuntun kami kepada kebenaran dan kehendak-Mu yang terkandung dalam panggilan. Pujilah Tuhan, hai jiwa. Tenanglah, hai jiwa. Tenanglah, hai jiwa. Tenanglah, hai jiwa. Sebab hanya ada satu Allah saja. Dia yang tergantung di kayu salib. Dia yang terpecah-pecah di kayu salib. Kami bersyukur Tuhan, karena itu membuktikan bahwa Engkau benar-benar mengasihi kami. Saya belajar Bapak Ibu, bahwa cinta tidak bisa dikatakan cinta apabila belum mengalami luka. Dapat dikatakan cinta apabila kita sudah mengalami luka. Seperti Tuhan Yesus, Ia membuktikan Ia mencintai kita dan Dia terluka oleh karena cintanya. Cinta itu butuh pengorbanan. Tak peduli besar kecilnya pengorbanan itu, mungkin waktumu, tenagamu, mungkin uangmu, atau mungkin hatimu. Bila tubuh remuk, tapi cinta itu bertumbuh. Tenanglah, hai jiwa. Tenanglah, hai jiwa. Pujilah Tuhan, hai jiwa. Dan jangan lupakan sedikit pun kebajikannya. Karena Tuhanlah yang telah mengampuni segala pelanggaran kita. Karena Tuhanlah yang telah menebus kehidupan kita, agar kita lepas dari kebinasaan. Karena Tuhanlah yang telah memberikan mahkota kemenangan kepada kita dengan penuh kasih sayang dan sifat yang penuh rasa kasih-Nya. Karena Tuhanlah yang telah memberikan kepuasan bagi mulut kita dengan segala hal-hal yang baik, sehingga kekuatan kita pun dapat diperbaharuinya. Segala dosa yang telah kita lakukan, bahkan yang dahulu pernah kita lakukan, telah ditebus oleh-Nya. Semua sakit penyakit kita telah disembuhkannya. Bersukacitalah, hai jiwa.
Bersukacitalah hai tubuh. Oleh karena kasih-Nya hidup kita telah menjadi awet dan aman. Oleh karena kasih-Nya kita menjadi kuat. Karena Ia yang telah memahkotai kita oleh cinta kasih-Nya. Katakan amin. Pujian dan syukur kami ya Tuhan, kan kami bawa kepadamu. Dengan kerendahan hati, kami persembahkan hidup ini. Kami menyadari kami ada hingga saat ini. Ini hanya karena anugerah-Mu. Kami hidup, kami masih bisa ikut sesi doa pada pagi hari ini. Itu karena anugerah-Mu. Kami bisa melihat wajah saudara-saudara kami. Itu karena anugerah-Mu. Kami masih bisa bernafas memenuhi kantung udara paru-paru kami. Itu karena anugerah-Mu. Kami mengalami tekanan, remuk, dikecewakan. Itu karena anugerah-Mu. Dunia mengecewakan, tapi kami sadar anugerah-Mu mengajarkan kepada kami. Memang bukan karena kami berasal dari dunia ini. Kami ada pada pagi hari ini bukan karena kekuatan kami ya Tuhan, tapi semua karena Roh-Mu ya Tuhan. Tuhan, Engkau tahu bahwa hidup kami adalah penyembahan. Engkaulah yang menciptakan kami dalam kemuliaan-Mu. Kami sadar hidup kami berharga di mata-Mu. Segenap hidup ini kami persembahkan. Kami bersyukur bahwa hidup kami adalah penyembahan. Engkau yang menciptakan kami dalam kemuliaan-Mu. Ketika dunia menolak kami, bahkan saudara-saudara kami menolak kami, bahkan saudara-saudara seiman kami pun menolak kami. Tapi kasih-Mu Tuhan tidak pernah menolak kami. Tak pernah sedetik pun kasih-Mu meninggalkan kami. Kami hidup oleh karena kasih-Mu. Kami sadar ya Tuhan, bahwa ini adalah yang terpenting bagi kami. Itu pada saat roh kami menyentuh roh Tuhan, ketika roh kami bersama-sama dengan roh Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih, penyembahan
tidak berbicara mengenai tarian, nyanyian, musik, kecapi ataupun gambus, tetapi penyembahan selalu berbicara mengenai keintiman. Izinkan pada pagi hari ini roh kita menyembah dalam kebenaran-kebenarannya. Sembahlah Dia dalam rohmu. Sembahlah Dia di gunung kudusnya. Sembahlah Dia. Sebab Tuhan menanti-nantikan setiap kalimat yang keluar dari mulut kita. Untuk itu bersuaralah, bersukacitalah, berdoalah. Ini waktu yang tepat bukan untuk berdiam diri, tapi doalah, karena Roh membantu kita dengan kelemahan-kelemahan kita. Sesungguhnya kita nggak tahu bagaimana kita harus berdoa, tapi Roh yang membantu kita dalam kelemahan-kelemahan kita, menyampaikan isi hati kita kepada Bapa. Bapak Ibu yang terkasih, mendengar suara Roh Kudus adalah suatu hal yang sangat mendasar dan sangat penting untuk membangkitkan iman kita. Jika Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasihi hingga saat ini rindu mendengar suara Roh Kudus, mari kita berdoa bersama-sama dengan saya. Katakan dengan penuh kerinduan, Roh Kudus, saya mohon Engkau sucikan hati nurani saya dengan darah Tuhan Yesus, dan beritahu kepada saya apa yang ada di dalam hatimu saat ini. Saya mau mendengar. Ambil waktu berdiam diri. Biarkan musik mengiringi. Fokus hanya kepada Tuhan dan dengarkan apa yang Roh katakan. Izinkan hati kita untuk belajar mempercayai apa yang kita dengar saat ini. Ketika hati kita disucikan, maka pengurapannya turun atas kita untuk membangun iman Bapak, Ibu, saudara-saudara dan saya. Perkatakanlah firman dan renungkanlah siang dan malam. Perkatakanlah firman terus menerus, karena dapat membangkitkan urapan seperti yang dilakukan Yosua dalam berperang, dan ia dapat menghentikan matahari tetap untuk bersinar. Seperti yang tertulis dalam kitab Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya.
Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau beruntung. Alkitab berkata, jika Bapak Ibu hendak berhasil dan beruntung, perkatakanlah kitab Taurat ini dan renungkanlah siang dan malam, agar kita bertindak hati-hati dalam melangkah. Lalu bagaimana agar hidupnya tidak beruntung, Sam? Jangan perkatakan kitab Taurat ini, dan jangan renungkan firman ini siang dan malam. Dan jangan melangkah dengan hati-hati. Pasti perjalanan itu tidak akan pernah berhasil dan tidak akan pernah beruntung. Kitab Roma 10 ayat 9 berkata, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Perkataannya adalah rema yang berbunyi di dalam hati Bapak, Ibu, dan saya. Dia memberikan firman yang membangkitkan iman kita dan menggerakkan hidup kita menurut perintahnya. Ketika roh yang ada di dalam Bapak, Ibu, dan saya bersentuhan dengan roh Alkitab, bersentuhan dengan firman Tuhan, maka roh firman Tuhan dan roh yang ada di dalam kita menjadi terang. Sehingga ketika kita membaca firman Tuhan, kita menjadi jelas dan timbullah hikmat. Hikmat yang mengajar dan menjadi sebuah rema. Orang berhikmat adalah mereka yang banyak sekali mendapatkan rema. Dan rema itu ada ketika adanya pertemuan roh dengan roh. Karena di dalam roh manusia ada unsur persekutuan, intuisi, dan hati nurani. Mengertikah kita akan hal ini? Mari jangan sia-siakan waktu ini. Fokus hanya kepada Tuhan. Dengarkan apa yang Roh Kudus katakan untuk kita sepanjang hari ini. Hanya jika kita mengandalkan Roh Kudus untuk belajar menangkap remanya setiap hari, maka kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus setiap hari.
Mari kita perkatakan bersama-sama. Satu kalimat ini. Roh Kudus, berilah kami rema untuk persoalan yang sedang kami hadapi ini. Mari kita mengambil waktu sejenak. Dengarkan apa yang Roh katakan pada saat ini. Dari hari ke hari, Tuhan mengajar saya. Dan inilah yang mau saya bagikan pada pagi hari ini. Pengakuan iman sangatlah baik. Tapi lebih dari itu, menjadi pelaku firman adalah hal yang utama. Membaca firman adalah baik. Tapi menghidupinya adalah hal yang terpenting. Alkitab menuliskan, jika hidup keagamaanmu tidak lebih daripada orang Farisi, tidak lebih daripada ahli-ahli Taurat, tidak lebih daripada mereka yang berdiri di rumah-rumah ibadah, engkau tidak layak bagiku. Terimalah firman yang tepat untuk Bapak Ibu, untuk saudara semua, yakni firman yang membangkitkan iman. Marilah kita berjalan dengan Roh, agar kita tidak mengandalkan lagi kekuatan sendiri, tapi segala sesuatu Dia yang mengerjakannya di dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saya. Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita. Sebab setelah Ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah hari-hari itu. Firman Tuhan lagi, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka, dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan pelanggaran mereka. Ibrani 10 ayat 15 sampai 17. Filipi 2 ayat 12 berkata, saudara-saudara yang terkasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih lagi sekarang, waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan, menurut kerelaannya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Roh Kudus tidak ada yang mustahil. Terlebih lagi bagi Bapa tidak ada yang mustahil. Dengan Roh Kudus memberi Bapak, Ibu, dan saya rema, tidak akan ada yang mustahil bagi kita mengerjakan perbuatan-perbuatan yang besar. Markus 11 ayat 23 berkata,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Mari kembali kita ambil waktu sejenak untuk mendoakan setiap pergumulan kita kepada Tuhan. Dan percayalah bahwa kita sudah menerima apa yang kita doakan atau pergumulkan saat ini. Katakanlah kepada Tuhan apa yang menjadi pergumulanmu, dan dengarkan Rema berbicara apa yang harus kita lakukan. Tuhan inginkan kita mengubah definisi diri kita sendiri. Dengan bantuan Roh Kudus, saya percaya dan yakin Bapak Ibu dan saya sanggup menjalani hal ini. Mari kita perkatakan doa pertumbuhan rohani bersama-sama. Dalam nama Yesus Kristus Tuhanku, saya mengucap syukur kepadamu ya Bapa, dan meminta kepada Allah Tuhanku Yesus Kristus dan kepada Bapa yang mulia, agar Engkau memberikan kepadaku roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Engkau dengan benar, dan supaya Engkau menjadikan mata hatiku terang, agar saya mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilan-Mu. Betapa kayanya kemuliaan, bagian yang Engkau tentukan bagi orang-orang kudus. Dan betapa hebat kuasa-Mu bagi saya yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasa-Mu yang Engkau kerjakan di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang-orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanan-Mu di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah,
dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah Engkau letakkan di bawah kakimu Kristus, dan telah diberikannya kepada saya sebagai kepala dari segala yang ada. Saya adalah tubuhmu, yaitu kepenuhanmu, dan memenuhi semua dan segala sesuatu. Itu sebabnya saya sujud kepadamu ya Bapa, yang daripadamu semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namamu. Saya berdoa supaya Engkau menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu menguatkan dan meneguhkan saya oleh Roh-Mu di dalam batinku, sehingga oleh iman-Mu Kristus yang diam di dalam hatiku membuat saya berakar serta berdasar di dalam kasih. Saya berdoa supaya saya bersama orang-orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih-Mu Kristus, dan dapat mengenal kasih itu karena Engkau melampaui segala pengetahuan. Saya berdoa supaya saya dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagimu-lah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang saya doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagimu-lah kemuliaan di dalam saya dan di dalam Engkau Kristus, turun-temurun sampai selama-lamanya. Bapa, saya berdoa supaya kasih-Ku makin melimpah dalam pengetahuan yang benar, dan dalam segala macam pengertian, sehingga saya dapat memilih apa yang baik, supaya saya suci dan tidak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran, dan oleh-Mu Yesus Kristus kerjakan untuk memuliakan dan memuji Bapa. Saya mengucap syukur kepadamu ya Bapa, dan memohon kepadamu supaya saya menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Sehingga hidupku layak di hadapan-Mu, serta berkenan kepadamu dalam segala hal, dan saya memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Bapa, kuatkanlah saya dengan segala kekuatan dan kuasa kemuliaan-Mu untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepadamu Bapa, yang melayakkan saya untuk mendapat bagian dalam apa yang Engkau tentukan untuk orang kudus di dalam kerajaan terang. Bapa, saya berdoa agar Tuhan menjadikan saya bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih
untuk dapat mengasihi orang lain. Seperti Engkau Bapa telah mengasihi saya. Bapa, kiranya Engkau menguatkan hatiku, supaya aku tak bercacat dan kudus di hadapan Allah Bapa pada waktu kedatangan-Mu, Tuhan Yesusku, dan semua orang kudus-Mu. Bapa, saya mohon agar Bapa menganggap saya layak bagi panggilan-Mu, dan dengan kekuatan-Mu menyempurnakan kehendak-Mu di dalam hidup saya untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan iman Yesus di dalam kehidupan saya seumur usia di dunia ini. Sehingga nama-Mu Yesus Tuhanku dimuliakan di dalam saya, dan saya di dalam Engkau, menurut kasih karunia Allahku, Tuhan Yesus Kristus. Saya mengucap syukur kepadamu Allah atas kasih karunia-Mu dan telah Engkau anugerahkan kepadaku di dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Engkau saya telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian-Mu tentang Engkau Kristus yang telah Kau teguhkan di dalam saya. Demikianlah saya tidak kekurangan dalam satu hal karunia pun, sementara saya menantikan pernyataan-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Engkau juga akan meneguhkan saya sampai pada kesudahannya, sehingga saya tak bercacat pada hari Tuhanku Yesus Kristus. Bapa, saya berdoa, biarlah Engkau berikan kepada saya, hamba-Mu ini, keberanian untuk memberitakan firman-Mu dengan terus terang. Aku adalah anak Allah, duduk di sebelah kanan Allah Bapa bersama Tuhan dan Roh Kudus. Roh yang ada di dalamku lebih besar dari segala roh yang ada di dunia. Aku sanggup melakukan segala sesuatu di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Aku adalah anak berkat. Apa yang Bapakku punya adalah aku punya. Aku adalah orang yang paling sehat di dunia. Aku adalah orang yang paling sabar dan ramah di dunia. Tuhan adalah kekuatanku. Kemuliaan Allah menyelubungi aku. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus ada di dalamku. Aku mendengar suara gembalaku di dalam hatiku, rohku, maupun telinga lahiriahku. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang-orang dan mengadakan mukjizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Amin. Hai jiwa, tenanglah dan ketahuilah bahwa Allah yang memegang kendali. Tenanglah hai jiwa. Tenanglah hai jiwa. Berdiri dan saksikanlah
ketika raksasa itu jatuh, janganlah takut dan gentar, sebab Roh Tuhan ada di sini. Ia yang membungkam semua ketakutan kita. Janganlah takut, lepaskan, janganlah takut. Tenanglah hai hati, dan ketahuilah janganlah takut. Tenanglah dan percayalah, apa yang telah Tuhan katakan semua sudah selesai. Beristirahatlah dan jangan berusaha. Pelihara iman dan kasih karunia Kristus. Damai dan kebaikannya akan mengikuti kita. Sungguh cinta dan kasihnya, damai dan kebaikannya akan mengikuti Bapak Ibu dan saya. Saya berdoa untuk Bapak Ibu. Demikian yang difirmankan firman Allah kepada kita. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Mintalah maka engkau akan mendapatkan. Tuhan, pada hari ini, jika ada di antara kami yang berbeban berat, di dalam nama Tuhan Yesus, terlepas, tidak enteng. Tuhan berfirman, datanglah kepadaku yang berbeban berat, maka Ia akan memberikan kelegaan kepada kita. Karena apa yang kita lakukan pada pagi hari ini, kita datang kepada Kristus dan kita menunggu janji-janjinya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jika ada di antara kita yang pada pagi hari ini mengalami kelemahan tubuh, ada bagian-bagian tubuh yang sakit, angkatlah tanganmu dan kita berdoa. Tuhan, urapilah tangan-tangan yang terangkat pada pagi hari ini, dan biarlah tangan-tangan yang terangkat ini menjadi media Tuhan bekerja. Amin. Silakan Bapak Ibu pegang bagian yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Engkau selalu mendengarkan doa-doaku dan Engkau selalu menjawab doa-doaku. Bapak, Engkau lihat tangan-tangan yang tadi Engkau urapi memegang bagian tubuh yang sakit, maka jadilah kesembuhan, jadilah sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berpikirlah, berbuatlah seolah-olah Bapak Ibu sudah sembuh. Maka jadilah demikian. Tiba saatnya kita mengakhiri sesi doa pada pagi hari ini. Mari kita angkat kedua tangan kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan ini aku lepaskan pengurapan dari Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus dan Roh-Nya yang kudus. Damai sejahtera penyertaan yang daripadanya sepanjang hari ini
perlindungan, keselamatan, kesembuhan, pemeliharaannya yang sempurna, dan keamanan ada bersama-sama dengan kita. Biar Roh Kudus mengurapi kita dengan minyak yang baru, percik kepada kedua ambang pintu pikiran, kedua ambang pintu hati, kedua ibu jari tangan, dan kedua ibu jari kaki. Biar roh, jiwa, dan tubuh kita terpera sempurna sampai Tuhan datang dan menjemput kita di awan-awan yang permai. Biarlah apa yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini, apa yang kita perkatakan pada pagi hari ini, dimateraikan Roh Kudus di dalam loh hati kita. Tuhan, kami sudah menerima berkat-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Amin.